Motorisme adalah kecenderungan dalam pemikiran ekonomi yang menekankan peran pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Ini adalah pandangan dalam ekonomi beredar, ekonomi moneter, bahwa variasi jumlah uang beredar memiliki pengaruh besar pada output nasional dalam jangka pendek dan tingkat harga selama periode waktu lebih lama, bahwa tujuan dari kebijakan moneter lebih untuk menargetkan tingkat pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Dan selanjutnya, lahirnya aliran moneteris. Ketidakberhasilan ajaran-ajaran Keynes dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi melahirkan suatu aliran baru yang disebut aliran monetaris yang mengutamakan kebijakan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi waktu itu. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Karl Barth untuk menggambarkan berbagai studi di bidang ekonomi moneter dan kebijaksanaan moneter dalam artikel The Role of Money and Monetary Policy tahun 1968. Pokok-pokok ajaran dalam aliran moneteris. Salah satunya adalah aliran moneteris ini menekankan terhadap stok uang yang beredar, di mana telah dijelaskan oleh Milton Friedman dalam bukunya yang dikarang pada tahun 1970 itu, yang berjudul A Theoretical Framework Monetary Analysis, di mana di dalamnya menjelaskan bahwa jumlah stok uang yang beredar itu sangat besar pengaruhnya, satu, terhadap tingkat inflasi dalam jangka panjang, yang kedua terhadap perilaku GNP juga dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya Friedman juga menekankan bahwa perilaku pertumbuhan dari uang yang beredar ini juga akan mempengaruhi terhadap perilaku atau aktivitas ekonomi real, di mana pertumbuhan dari beredarnya uang ini akan tercermin terhadap ekonomi secara real. Aktivitas ekonomi secara real ini kan terpengaruh oleh beredarnya uang. Nah, seperti yang telah disimpulkan bahwa jika uang yang beredar ini sangat tinggi akan mengakibatkan booms atau inflasi. Begitu pula jika beredarnya uang ini rendah, maka akan terjadi resesi, bahkan bisa terjadi deflasi. Nah, bisa disimpulkan dari pokok-pokok ajaran yang dianut oleh aliran moneteris ini yang telah saya sebutkan tadi, bisa disimpulkan bahwa indikatornya ada dalam stok uang, bagaimana mengendalikan uang. Nah, bagaimana strategi dari para ekonom-ekonom dari aliran moneteris yang untuk mengendalikan uang yang beredar ini? Ada 4 strategi yang dilakukan, di mana yang pertama adalah dengan meningkatkan suku bunga, yang kedua adalah dengan mengurangi dari belanja pemerintah, yang ketiga adalah menghindarkan dari upah buruh yang terlalu tinggi, yang keempat yaitu dengan meningkatkan demand dari barang dan jasa yang ada di publik. Nah, itu dari pokok-pokok ajaran moneteris. Oke, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang pandangan mikroekonomi dari aliran moneteris. Dari sejarah munculnya teori moneteris ini telah dijelaskan bahwa datang dari kegagalan teori Keynesian dalam masalah mikro, di mana terdapat pengangguran yang begitu
meningkat dan tidak bisa mengendalikan perekonomian dunia, maka muncul sistem atau teori atau aliran baru, yaitu aliran moneteris yang dibawa oleh Milton Friedman. Sebenarnya tokoh-tokoh aliran moneteris ini melirik kembali dari pandangan para aliran klasik tentang pasar persaingan sempurna. Namun, walaupun mereka menyadari bahwa secara murni pasar persaingan sempurna itu tidak ada dalam realitas, namun mereka percaya bahwa kekuatan persaingan dalam perekonomian itu sangat kuat adanya. Maka model dalam asumsi pasar persaingan sempurna ini lebih baik dan karena sudah lebih realis daripada oligopoli yang dipegang oleh aliran Keynes saat itu, dengan memakai bahwa harga-harga dan tingkat upah ini akan mengikuti keadaan. Nah, dengan itu maka kondisi pasar akan berada pada posisi yang seimbang, dengan kata lain posisi pasar yang bersih. Para pembeli bisa membeli apa yang mereka inginkan dan para penjual bisa menjual apa yang mereka jual sesuai harga pasar yang berlaku saat itu. Jika hal yang seperti itu aktivitas seperti itu bisa dilakukan dalam sebuah pasar, maka bisa dicapai pasar persaingan sempurna yang memang pasar persaingan sempurna. Nah, dengan seperti itu maka sumber daya alam yang ada itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu menurut aliran moneteris. Nah, materi yang selanjutnya adalah pengenalan tokoh-tokoh dari aliran moneteris. Salah satunya adalah Milton Friedman. Adalah seorang tokoh ekonom dan intelektual publik dari Amerika yang lahir di Brooklyn, kota New York pada 31 Juni 1912 dan meninggal di Francisco, California pada tanggal 16 November 2006. Milton Friedman lulusan dari Universitas Chicago pada tahun 1933 dan Rutgers University pada tahun 1932. Milton Friedman menjadi tokoh yang paling populer dari aliran ini. Bahkan disebutkan Friedman menjadi sinoni dari moneteris. Selama tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an di bawah pimpinan ekonomi terkenal, Milton Friedman telah mengembangkan suatu aliran pemikiran di dalam makroekonomi yang dikenal sebagai aliran moneteris. Sesudah bekerja di Komisi Sumber Daya Alam di Washington, ia bergabung menjadi staf peneliti nasional Bureau of Economic Research pada tahun 1937. Dalam usianya pada saat itu adalah 25 tahun. Karena jasa-jasanya yang sangat besar dalam mengembangkan ilmu ekonomi, ia mendapat hadiah Nobel tahun 1976. Pandangan-pandangan Friedman dapat diikuti dalam berbagai buku. Pandangan-pandangan Friedman dapat diikuti dalam berbagai buku, jurnal, serta artikel-artikel populer di majalah-majalah dan koran Amerika. Buku-buku yang penting tersebut antara lain adalah Teaching of Prevent Inflation tahun 1943, A Theory of the Consumption Function tahun 1957, A Program of Monetary Stability tahun 1960, dan masih banyak lagi. Selain Milton Friedman, ada beberapa tokoh-tokoh lain dari aliran moneteris seperti Carl Bernstein dan Thomas Mayer. Perlu dicatat juga bahwa pendukung aliran moneteris tidak terbatas pada ahli-ahli ekonomi dan kalangan akademis saja. Lembaga seperti Federal Reserve Bank dan St. Louis dan komite-komite kongres juga banyak menganut perspektif moneteris. Kelebihan dan kelemahan aliran moneteris.
Yang pertama mengenai kelebihan aliran moneteris. Nomor 1, kaum moneteris mengatakan bahwa perekonomian cenderung pada posisi keseimbangan tingkat output yang sangat rendah karena kurang ampuhnya mekanisme korektif untuk membawa pasar pada posisi keseimbangan pemanfaatan sumber daya penuh. Yang kedua adalah kaum moneteris mengatakan bahwa turunnya tingkat suku bunga mendorong investasi dan turunnya tingkat harga mendorong konsumsi melalui timbul efek bagi kubu moneteris perekonomian cenderung di mana posisi keseimbangan berada pada sumber daya digunakan penuh. Yang ketiga adalah dalam usaha meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan dalam mengatasi pengangguran, kaum moneteris lebih menyukai kebijakan moneter yang kontraktif. Intervensi pemerintah untuk meningkatkan output dengan menggunakan kebijakan fiskal tidak disukai oleh Friedman. Misalnya, ada usaha untuk meningkatkan output dengan menurunkan pajak. Yang kedua mengenai kelemahan aliran moneteris. Nomor 1, kebijakan moneter mungkin sangat tidak efektif dari beberapa kekurangannya berasal dari sistematis kebijakan tersebut. Perubahan dalam kecepatan yang dapat menggagalkan kebijakan dan ketidakpastian dari investasi yang diambil. Yang kedua adalah kebijakan uang ketat adalah sangat efektif untuk mencegah pinjaman baru karena kelebihan cadangan dikurangi, namun kebijakan yang mudah sepertinya menjadi tidak efektif karena tambahan kelebihan cadangan tidak akan dipindahkan keluar oleh bank karena takut akan potensi kebangkrutan dari para peminjam selama masa resesi. Dengan demikian, disarankan untuk tidak menggunakan kebijakan moneter, malah menggunakan kebijakan fiskal. Yang ketiga adalah kebijakan moneter mungkin digunakan untuk mengendalikan persediaan uang dan tingkat suku bunga. Tetapi, keduanya tidak dapat dikendalikan dalam waktu yang sama. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadikan dilema.